Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita sadar doa kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau menjaga kami dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, terima kasih juga karena Engkau sudah memberikan kami nafas kehidupan sampai hari ini. Ya Bapa, kami memulai aktivitas kami yaitu belajar dan mengajar. Kiranya Tuhan menyertai kami dari mulai hingga akhir. Ya Bapa yang baik, hanya ini doa kami, ini harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Thank you, Grady. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Thank you. Sit down, please. Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Atika Nija Momo, Hadir Bu. Anantavia Juwita Mawo, Hadir Bu. Arifel Blessing Putika, Hadir Bu. Benyamin Alvaro Umbuke Bajama, Clarissa Bella Kamuri, Hadir Ibu. Larita Adira Putika, Hadir Bu. Ditermon Rafika Inamude, Hadir Ibu. Gilbert Septian Anugrah Gajaleba, Hadir Bu. Grace Saviera Bupati, Hadir Bu. Hilary Dada Ladokaka, Hadir Bu. Inosensia Trinete Grace Pinggir, Hadir Ibu.
Moniga. Hadir Bu. Maria Marsyambio. Hadir Ibu. Maria Selviana Lovely Lima. Hadir Ibu. Novrianto Alfredo Billy. Hadir Ibu. Sarah Wilaraja. Hadir Bu. Theodora Raya Lere. Hadir Ibu. Fania Moto. Hadir Ibu. Vigilius Aprilo Jula. Hadir Bu. Oke, hari ini semua hadir ya? Hadir Ibu. Itu berarti Tuhan luar biasa dalam hidupnya kita. Siapa yang masih ingat sebelumnya kita belajar tentang Kodim. selain itu? Apa lagi yang kemarin kita belajar? Ica? Tentang pola Ibu. Ada pola warna, pola bentuk, dengan pola angka Ibu. Betul sekali Ica. Berarti Kompetisi. berpikir komputasional. Apa kemarin berpikir komputasional ya? Dalam hidupnya kita. Bagaimana kita? Memindahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Gajah. Itu Ica langsung ingat dan gerakan yang kita buat. Memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang Kecil. itu juga dalam kehidupannya kita. Kalau ada masalah dalam kehidupannya kita, misalnya yang sebelumnya Ibu sudah pernah contohkan, kalau misalnya kita terlambat, kita sudah bisa tahu apa yang jadi solusi dari masalah yang kita alami. Betul sekali. Karena kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasional, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Nanti di dalamnya akan ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ada yang pernah dengar tentang kecerdasan artifisial? Iya. Tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, coba kelompok sini, silakan. Terserah diri dapat menjelaskan definisi tentang kecerdasan artifisial. Menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba sama-sama. Artifisial. Artifisial. Nah, ini dalam kurung tadi disingkat KA, kepanjangannya itu kecerdasan artifisial. Oke, kelompok 2, silakan. Peserta didik menganalisis pergerakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya. Nanti juga kita akan belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, sebelum kita mulai, kita berdiri dulu. Kita kasih semangat dulu. Kita kasih semangat dulu, kita bersyukur supaya sebentar belajar dan pikiran tambah cemerlang. Satu ini, satu meja. Geser, kasih geser. Atira ambil satu. Oh, satu meja dua. Cepat Atira. Geser, kasih ke Hillary. Satu meja 2. Bukan ambil loh, untuk makan memang. Satu meja 2. Al, satu meja 2. Satu meja 2. Geser ke bawah. Satu meja 2. Ica ada tanda tidak Ica? Kalau begitu nanti Ica dengan ibu guru. Ica dan ibu guru. Ini ada nama kita tes kecepatan, ketangkasan. Sudah? Semua sudah? Oke. Sekarang saling berhadapan. Taruh satu di tengah, yang satu simpan. Taruh satu di tengah, yang satu simpan. Siap ya? Siap ya? Oke. Jadi dalam hari ini kita akan tahu ada berlaku konsentrasi. Biasa kalau makanan kan cepat toh. Nah, konsentrasi. Kalau
hanya mendengarkan instruksi yang akan ibu sampaikan. Jika ibu bilang telinga, pegang telinga. Ibu bilang rambut, pegang rambut. Mata, mata. Kalau ibu bilang ambil. Bisa? Bisa. Siap? Iya. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Rambut, hidung, mata, telinga, pipi. Ambil. Oke, dapat. Oke, ini yang dapat silakan terpisah aku. Sekarang permen kedua. Fokus tetap fokus. Kelas. Yes. Kelas. Yes. Hidung. Tangan. Bibir. Pipi. Mata. Iya. Belum mata. Rambut. Telinga. Ambil. Dua kali. Oke, good. Kelas. Kelas. Akan kembali. Dua kali. Permennya dua. Mulutnya tutup, dikunci. Dengarkan. Karena tadi di pikiran ini sungguh panas loh. Sekarang kita juga akan fokus terhadap apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, anak-anak, pernah tidak kalian nonton di YouTube? Semua punya HP? Kalau nonton di YouTube nih, biasanya kalau kita nonton YouTube, terus nanti kalau kita cari sesuatu, ada tidak nanti tiba-tiba di YouTube ini langsung kasih rekomendasi. Dan langsung tiba-tiba ada nanti yang tadinya juga kita biasa buka, dia kasih lagi yang lain di pinggir. Pernah? Iya, betul sekali. Ibu kasih contoh di sini, misal. Kalau ibu cari YouTube, ini di sini akunnya ibu. Misalnya ibu di sini ibu cari YouTube. Kalau kita cari YouTube, ini YouTube-nya ibu. Berarti yang ibu biasa cari itu yang akan muncul. Itu yang akan muncul. Misal, ini kadang kalau kita dengar renungan pagi, pasti ada muncul. Terus ibu sering buka lagu. Terus itu yang baru dibuka. Ini yang namanya rekomendasi. Dari YouTube tadi, dia bisa baca nih, oh ibu Intan sering buka tentang renungan. Oh berarti nanti kalau ibu Intan buka lagi YouTube akan ada renungan. Itulah yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Teknologi yang memungkinkan komputer belajar mengenali pola, yang kita belajar tentang pola sebelumnya, terus dan membuat keputusan seperti manusia. Jadi kecerdasan artifisial dia juga bisa berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, dan bisa mengambil keputusan seperti manusia. Oke, perhatikan ibu. Kecerdasan artifisial berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, dan mengambil keputusan seperti manusia. Nah, selain dari bagaimana kecerdasan artifisial itu membantu kita, di sini juga dikatakan bahwa mesin dengan kecerdasan artifisial bisa mengenali suara, terus bisa melihat gambar, dan kemudian dia membuat keputusan dari pengalaman yang telah kita lakukan di dalam, misalnya di dalam YouTube. Pengalamannya ibu di situ, ibu sudah masukkan beberapa pencarian. Nanti itu yang jadi pengalaman dari kecerdasan artifisial untuk menentukan, oh ternyata ibu kita suka mencari sesuatu yang misalnya tentang pembelajaran, tentang pendidikan. Berikutnya di sini contoh dalam kehidupannya kita, YouTube. Pasti semua sudah tahu kan? YouTube. Berikutnya Google Translate.
contohkan. Google Translate, misal di sini Ibu tambah halaman. Di sini Ibu ketik translate. Ini ada translate. Ibu baru taruh satu kata, tapi di sini sudah ada rekomendasi beberapa dari KA. Misalnya, translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Misalnya di sini kita taruh apa? Ibu, misal. Langsung ada. Ini bisa pakai bahasa, dan translate ini juga dia sudah berkembang. Bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Amerika, mau bahasa Jepang, bahasa Korea, bisa semua. Ini bisa nanti kita pakai. Misalnya ada tugas dari Miss bahasa Inggris. Kalau misalnya masih ada yang belum dipahami, bisa cari di sini. Ya, di Google. Tulisnya translate. Sudah. Nah, nanti tinggal kasih masuk kata-kata di sini. Ini bisa ubah juga. Bukan hanya cuma bahasa Indonesia ke Inggris. Inggris ke bahasa Indonesia juga bisa. Bahkan ada lagi banyak lagi terjemahan lain untuk translate. Terus berikutnya ada Google Maps. Kalau Google Maps, ini Ibu yakin pasti saya mau tahu Google Maps. Di sini, ini gambarnya seperti ini. Google Maps. Google Maps itu membantu sekali kita untuk menemukan informasi yang tersinai. Kita buka langsung Google Maps. Misalnya kita mau cari SDM Berskabar Bedu. Ini kita cari SDM Berskabar Bedu langsung. Nah, ini kita halaman depan. Ini halaman depannya kita. Ah, ini ada di sini. Ini kita menjalani. Ini SDM Berskabar. Jadi memudahkan kita. Misalnya ada orang yang belum tahu nih SDM Berskabar Bedu di mana, langsung cari di Maps. Ada SDM Berskabar Bedu di Maps. Ini juga ada motor-motor yang Bapak Ibu bisa muncul di sini. Sudah? Oke, berikutnya. Di sini ada asisten virtual. Asisten virtual itu bisa mengenali suara. Pinjam HP. Jadi ketika Ibu berbicara, asisten virtual balas kata-kata Ibu. Jadi bisa balas kata-kata Ibu. Kasih contoh. Ini ada di HP-nya Ibu. Di sini Ibu pakai asisten virtual dari ini. Apakah betul dia bisa membalas apa yang akan Ibu katakan? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Suga. Ada yang bisa saya bantu lagi hari ini? Hari ini saya akan mengajar. Tolong dong beri saya kata-kata semangat. Tentu saja. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh semangat dan produktif di kelas. Anda pasti bisa memberikan pelajaran yang menarik dan bermanfaat untuk murid-murid. Ada hal lain yang dapat saya bantu? Tidak, terima kasih. Oke, itu asisten virtual. Jadi kita bisa bicara misalnya Ibu saat ini ingin berbicara dengan Google, saya mau bertanya-tanya. Nah, bukan hanya tadi bicara seperti apa yang Ibu sebutkan, Ibu contohkan. Misalnya saya mau bertanya, halo. Tentu saja. Jika Anda ingin menyapa, Anda bisa bilang halo atau selamat pagi, siang, sore. Ada hal lain yang ingin Anda coba? Saya ingin belajar tentang kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau AI adalah simulasi kecerdasan manusia yang ditanamkan ke dalam sistem komputer. Ini memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan seperti dilakukan manusia. Apakah ada dunia tertentu yang ingin Anda pelajari lebih lanjut tentang AI? Tidak, terima kasih. Baik, jika ada hal lain yang ingin Anda tanyakan, jangan sukar untuk memberitahu saya ya. Oke, jadi kita bisa tanya juga tentang pelajaran. Ibu mau punya HP, saya mau belajar, tapi saya ingin sambil bareng-bareng, bisa sambil tanya, mengingatkan kembali. Mau tanya pelajaran semua bisa. Jadi membantu kita dalam kehidupan sehari-hari.
Hari. Oke, kalau begitu kita lihat dulu ada video di sini. Yang merasa itu penting bisa sambil ditulis apa yang telah disampaikan. Hai teman-teman kelas 5, siap bertemu dengan teknologi super canggih yang bisa berpikir seperti kita? Kita akan membahas kecerdasan artifisial atau disingkat KA. Kedengarannya keren ya. Bayangkan robot mainanmu tidak hanya bergerak, tapi juga bisa belajar dan mengambil keputusan sendiri. Nah, itulah dia kecerdasan artifisial. Teknologi cerdas yang ditanamkan pada komputer. Hebat! KA adalah program komputer yang meniru kemampuan berpikir cerdas yang dimiliki manusia loh. Seperti apa contohnya? Apakah itu seperti saat kita memilih makanan di kantin sekolah? Ya, Contoh mudahnya adalah saat kamu menonton YouTube di rumah, sering kan lihat video kucing? Tentu saja, setelah itu YouTube merekomendasikan video kucing lainnya. Itu sistem KA ya? Tepat sekali. Sistem KA sedang belajar dari kebiasaanmu menonton video. pintar kan? Wow. Jadi, apa saja ciri-ciri utama yang membuat mesin KA berbeda dari alat elektronik biasa? Ciri pertama, KA belajar dari data. Seperti murid yang rajin belajar setiap hari. Data itu adalah informasi yang sangat banyak. Dan semakin banyak datanya, semakin pintarlah KA. Ingat Google Translate? Awalnya penerjemahan mungkin aneh, tapi sekarang sudah lebih akurat. Itu karena Google Translate terus belajar dari semua teks dan bahasa di seluruh dunia. Wow. Semakin banyak informasi yang diserapnya, semakin tajam dan pintar kemampuan belajarnya teman-teman. Jadi, KA itu seperti seorang detektif hebat yang selalu mengumpulkan banyak sekali petunjuk data. Betul sekali. Setelah ini, kita akan melihat ciri khas yang kedua, yaitu beradaptasi dan memperbaiki diri. KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman yang didapat, persis seperti kita. Jika awalnya ada kesalahan, KA akan belajar dari kesalahan itu dan langsung memperbaikinya. Contohnya Google Maps. Mungkin awalnya salah prediksi waktu perjalanan, tetapi dia akan membaik. Setelah banyak mobil melewati jalan yang sama, KA tahu rute mana yang paling baik dan cepat. Ini menunjukkan bahwa KA tidak pernah berhenti belajar dari pengalaman yang ia temui. Keren! Sekarang, kita ke ciri ketiga. KA sangat jago mengenali pola tersembunyi di dalam data yang besar. Pola tersembunyi? Pola itu seperti petunjuk yang membuat KA bisa membuat keputusan yang otomatis dan pintar. Pernahkah kamu mengunggah foto di media sosial dan KA langsung mengenali wajah temanmu? Ya, itu sering terjadi. KA otomatis menyarankan nama teman untuk ditandai. Sangat ajaib. Itu bukan sihir Fatimah, tapi KA sedang menganalisis pola fitur wajah yang sudah dipelajarinya. Luar biasa. Jadi, 3 ciri utama KA adalah belajar dari data, beradaptasi, dan mengenali pola benar. Tepat. Sekarang, mari kita bandingkan mesin cerdas dengan mesin biasa yang ada di sekitar kita. Apa yang membedakan cara kerja mesin cerdas dan mesin non cerdas? Jelaskan padaku. Nah, perbedaan utamanya adalah mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki diri. Mereka terus berkembang, Fatimah. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai perintah yang sudah diprogram, tidak bisa mandiri. Mesin cerdas juga bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang telah dipelajarinya. Keren! Sedangkan mesin biasa harus diatur oleh kita, manusia, untuk setiap keputusan yang harus diambil. Contoh mesin cerdas adalah asisten virtual, seperti Google Assistant atau Siri di ponselmu. Mereka bisa menjawab pertanyaan dan memberikan saran, beda dengan kalkulator yang hanya bisa menghitung. Contoh mesin cerdas lainnya, mesin cuci modern yang otomatis menyesuaikan air berdasarkan pakaian. Bandingkan dengan remote TV yang hanya bisa ganti saluran kalau kita menekan tombolnya kan? Mesin non cerdas hanya bisa melakukan satu hal berulang-ulang sesuai perintah yang sudah tertulis. Aku
mengerti. Perbedaan utamanya ada pada kemampuan untuk belajar dan membuat keputusan sendiri. Ya, KA memungkinkan mesin menjadi cerdas dan melakukan tugas tanpa selalu menunggu perintahmu. Mesin-mesin ini menjadi teman kita yang super pintar dalam membantu aktivitas sehari-hari. Ingat ya, KA membuat komputer bisa meniru kemampuan berpikir kita, seperti mengambil keputusan. Kalau begitu, apakah kipas angin kita mesin cerdas? Tentu saja bukan, dia hanya berputar. Betul, ingat, mesin biasa hanya menjalankan tugas sesuai pemrograman. KA melangkah jauh dari itu. Sekarang giliran teman-teman di rumah. Coba sebutkan satu contoh mesin cerdas lainnya. Oke, dari video tadi ada tidak hal baru yang kalian temukan? Ada ibu. Mesin cerdas dengan cerdas. Iya betul, ada mesin cerdas dan mesin cerdas. Kalau mesin cerdas itu bagaimana? Dia bisa apa yang mesin cerdas? Namanya saja cerdas. Belajar dari data. Wih, benar Belajar sekali. dari Iya benar, belajar dari data, belajar dari pengalaman dan bisa membuat keputusan sendiri. Kalau non cerdas, bisa ini. Manusia harus mengendalikannya. Ibu. betul. Habis itu yang lain lagi? Dia hanya ikut apa? Perintah. Betul, hanya ikut perintah. Tadi sudah ada contohnya. Kalau remote masuk apa? Non cerdas. Masuk. Kalau di rumah yang kira-kira yang masuk non cerdas itu apa? Mesin cuci. Non cerdas. kipas angin, Ya betul. Kipas angin. Apalagi? kulkas, Betul. Apalagi? Kalau yang lemari, lemari, dia cerdas non cerdas. Itu benda yang hidup atau yang tidak hidup? Lemari. Oke. Ya betul. TV. Kalau mesin yang cerdas? Mesin cuci. Betul sekali, mesin cuci. Oke, di sini ada bilang begini. Apakah kecerdasan artifisial bisa menggantikan posisi manusia? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. 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 tidak, Hah? Coba. Ada yang bilang bisa, ada yang tidak. Bisa tidak? Tidak bisa. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang bisa. Coba yang bilang bisa angkat tangan. Yang bilang tidak. Tidak bisa. Oke, yang bilang bisa satu orang coba kasih penjelasan ibu. Kenapa bisa? negara bisa membantu kita dalam mengerjakan tugas, dan hal-hal lain. Ya, itu manfaat dari mesin itu sendiri. Kalau yang tidak bisa tadi, siapa yang bisa? Satu orang. Mesin ini KA tidak bisa seperti manusia karena ada yang bisa. Karena kita manusia itu bisa, kita bisa berpikir lebih dari kecerdasan artifisial. Kalau kecerdasan artifisial punya perasaan tidak? Tidak. Manusia Punya. Dan manusia itu bisa lebih banyak lagi berpikir, berinovasi, berkreasi, seperti itu. Berikutnya, ya ini perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tadi sudah sama-sama kita lihat kan perbedaannya, cara kerjanya. Kalau mesin cerdas dari bisa belajar dari pengalaman. Kalau mesin non cerdas hanya ikut instruksi saja dari manusia. Yang kedua bisa menyesuaikan diri. Kalau non cerdas tidak bisa dia menyesuaikan diri. Dia hanya mengikuti pola yang sudah ditentukan. Berikutnya yang ketiga bisa mengambil keputusan. Sedangkan kalau mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk membuat keputusan. Ya, contohnya sudah tadi sudah dijelaskan tentang pengalaman mesin. Nah ini salah satunya itu ada kalau mesin cerdas, salah satunya itu ada mobil otonom. Kita tidak perlu bawa mobilnya. Mobilnya bisa menentukan arahnya sendiri. Nantinya pihak produsen dapat lebih leluasa Tidak ada manusia yang bawa, tapi dia bisa bawa sendiri. Ini yang disebut dengan termasuk dalam apa dia?
Betul sekali. Kak A yang bisa mengambil keputusannya Sendiri. Kalau ini sudah juga contoh non cerdas. Oke, berikutnya Ibu nantinya akan kita sama-sama akan masuk. Ibu akan kasih link, akan ada yang kita kerjakan. Untuk kecerdasan artifisial dengan mesin cerdas dan non cerdas, masih ada yang belum paham? Sudah? Sudah Ibu. Oke, kalau sudah kita akan bagi kelompok. Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di dalam kelompok kita akan bekerja sama tim. Dengarkan Ibu terlebih dahulu baru bereaksi. Vicky, dengar Ibu terlebih dahulu. Nah, di dalam kelompok nanti akan ada aktivitas yang kita kerjakan. Ibu akan bagikan LKPD dan kita akan langsung mempraktekkan bagaimana itu kecerdasan artifisial. Untuk itu silakan. Kelompok 1 membentuk kelompok di sini. Kelompok 2, 3, dan 4. Langsung bergerak. Mejanya jangan diseret tapi diangkat supaya jangan mengganggu teman yang lain. Cara kalian mengerjakan LKPD. Bentar, Ibu akan bagikan lembar kerja yang akan dikerjakan bersama kelompok. Ada lembar kerja tentang kecerdasan artifisial dan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Untuk yang LKPD pertama, seperti ini ada langkah-langkahnya. Nanti Ibu akan pandu kalian bagaimana cara kita membuat langkah-langkah ini. Berikutnya, di sini nanti akan ada pertanyaan. Setelah kita praktekkan sebentar, di sini akan ada pertanyaan yang akan kalian jawab. Yang pertama memberi centang, yang kedua bisa tulis jawabannya sesuai dengan yang sudah ada di lembar kerja ini. Berikutnya, di sini ada tentang mesin cerdas dan non cerdas. Untuk gambarnya kalian bisa tulis nama. Ini sudah ada berdasarkan yang ada di sini. Gambar yang sudah ada di sini. Kalian bisa tulis nama dari benda tersebut di sini. Yang termasuk mesin cerdas apa saja, yang termasuk mesin non cerdas apa saja. Berikutnya di bawah ada pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan itu wajib kalian jawab. Bisa? Ada pertanyaan? Bagaimana? Oh, yang keras saja. Ini kan tulisan mesin cerdas. Bagian cerdas bagian sini, yang non cerdas sebelah sini. Oke, untuk yang pertama boleh Ibu kasih waktu kalian lihat 2 menit, nanti Ibu akan jelaskan. Sudah? Oke. Yang pertama, yang kalian lakukan tulis dulu nama kelompok. Nama teman, nama kelompok. Kasih yang huruf bagus yang tulis. Sudah habis tulis nama kelompok? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, attention please. Yang pertama yang kita lakukan adalah
yang ada di hadapan ini. Masukkan linknya di Chromebook kalian masing-masing. Ibu bagi satu kelompok. Jadi nanti teman-teman bisa langsung simulasi sama-sama dengan tema. Simulasi sama-sama, lihat sama-sama. Jadi usahakan posisi Chromebook bisa dilihat oleh semua tema. Ya, posisinya sih sudah bagus. Jadi bisa dilihat oleh semua tema. Cuma hanya teman tertentu saja yang bisa lihat. Berikutnya, setelah nanti kita masuk, oke, silakan lihat Chromebooknya. Buku ini disimpan dulu, fokus ke Chromebook. Lihat. Kita akan masuk di All Four Oceans. Kita tunggu. Nanti di dalamnya ada kecerdasan artifisial yang membantu mengambil keputusan dari data-data yang kita berikan tadi. Ingat, semakin banyak data, maka semakin banyak data yang kita berikan, maka KA akan, kalau kita kasih banyak informasi berarti KA akan memberikan banyak informasi. Oke, kita akan masuk di sini. Semua sudah masuk di sini? Di sini kita rubah dulu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sudah bahasa Indonesia? Semua mengikuti yang di sini. Satu orang bisa bantu untuk menjalankan di Chromebook. Terus ayo lanjutkan. Klik ayo lanjutkan. Yang dekat saja toh sayang, yang dekat. Ayo lanjutkan. Di Chromebook kalian apa yang muncul? Apa yang muncul di situ? Lihat. Ada ikan ibu. Ada ikan, ada botol. Ada botol. Ada keterangan apa tidak yang ditulis di bawah situ? Oke, coba baca, ada bilang apa di situ? Sampah yang dibuang di air memenuhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini, kamu akan memprogram atau meneliti air. Kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Ayo bersihkan lautan. Klik di mana saja wilayah untuk melanjutkan. Oke. Berikutnya coba klik lanjutkan. Klik lanjutkan. Di bagian sini. Lihat ibu, di pinggir lanjutkan. Klik aja lanjutkan. Di situ juga sama? Kita lanjutkan lagi. Nah, ini keterangan dari AI ini. Coba sama-sama baca. AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi pola. Sekarang AI ini belum bisa kasih kita informasi karena kita belum kasih informasinya. Nah, tugasnya kita adalah sekarang kita kasih informasi nih, mana yang ikan, mana yang bukan Ikan. ikan dan bukan ikan. Klik lanjutkan lagi. Di sini dia bilang di bawah ada yang tulisan ikan dan yang tidak ikan. Kalau gambarnya ikan berarti kita klik. Ikan. Kalau gambarnya bukan ikan berarti kita klik. Ikan. Bukan ikan. Ini ikan atau bukan? Bukan. Oh, di sini. Oke. Tidak ikan. Kalau ini Ikan. sudah. Oke, dengar ibu. Di sini ada jumlah data yang akan kita masukkan. Ibu minta kalian memasukkan 5
sampai 50. Sekarang coba, silakan berdiskusi dengan teman. Lihat. Nanti kita akan lihat apakah betul AI itu bisa mengenali gambar-gambar yang telah kita berikan. Kalau kalian kasih pertanyaan, kasih nanti ada juga pernyataan di situ, boleh baca. Habis baca klik lagi lanjutkan. Ada lagi di situ. Dia menginformasikan lagi. Dia bilang program akan melatih AI. Klik terus, lanjutkan. Klik lagi lanjutkan. Terus kalau sekarang lanjutkan kembali, kasih masuk. Mana ikan, mana bukan. Sesuai yang ada di kalian situ. Ingat sampai 50, siapa yang paling cepat bisa langsung info ke ibu. Hati-hati, cepat tapi tepat. Jangan cepat tapi salah. Kalau ada tulisan langsung klik lanjutkan. Baca dulu, klik lanjutkan. Biar kasih informasi. Ibu, ini sampai 50 ibu. Sudah, wah mantap. Oke, kalian sudah sampai 50, itu nanti bisa dilanjutkan. Sabar, kita menunggu teman-teman yang 50 supaya sesuai instruksi dari ibu. 50 ibu. Sudah, oke, mantap. Yang masih ada waktu boleh bisa lanjutkan sambil menunggu temannya. Oke, sudah 50. Kelompoknya ini kelompok 1 sudah? Oke, stop. Ibu mau cek dulu, kira-kira berapa data nih yang didapat? Kelompok 1 berapa ikan? 52, kelompok 2? Wah, banyak sekali. Oke, kelompok 3? 52, kelompok 4? Berapa? Oke, itu data paling banyak kelompok 2. Oke, next. Mari sama-sama lihat. Klik lanjutkan. Oke, selanjutnya mari kita lihat nih. Apakah AI mengetahui rupa dari ikan? Oke, klik lanjutkan. Ya. Nah, ada situ. Klik lagi lanjutkan. Dia akan menganalisis nih benda-benda acak yang tadi sudah kita masukkan. Klik lagi lanjutkan. Jalankan. Ayo. Kita jalankan. Mari kita lihat. Apakah benar? Nah, kalau ikan dia akan centang. Kalau bukan ikan dia akan membuang itu. Ini tadi ada salah informasi. Nah. Coba lihat sekalian. Miliknya kalian. Wah, itu kan
kalian pelajari baru saja tadi. Sudah? Oke, waktunya Ibu kasih batas juga ya. Waktu mengerjakan LKPD 10 menit. Menjawab pertanyaan tentang KA dan tentang mesin cerdas dan mesin cerdas. Waktu dimulai dari sekarang. Silakan. Atau tidak bisa tuh dibagi dua? Bisa dibagi dua. 2 orang bisa kerjain mesin cerdas dan cerdas. Yang 2 orang berikutnya atau 3 orang bisa kerja tentang ini apa KA tadi. Boleh. Dikasih keluar aja. Kan ada dua. Cepat-cepat.
Sudah. Ini di bawahnya jelaskan. Semua yang ada di sini. Yang kalian praktek tadi sesuai dengan yang kalian praktek. Oke, yang sudah bisa presentasi. Oh, tidak lagi. Oke, Bapak buat sudah. Oh ya, nanti ini. Oke, yang bagian sudah bisa. Siapa yang nomor 2? Siapa nomor 2? Oke, turun tangan. Turun tangan. 1, 2, 3. Oke, nomor sana. 2. Cepat bisa. Oke. Kelas. Presentasi, ibu minta tolong komunikasi yang tidak perlu dihentikan. Mari kita lihat teman-teman kita di depan. Silakan. Shalom dan selamat siang Bapak
berikan asli dan tidak asli yang kami pilih. 3. Apa yang terjadi jika kamu memberikan data yang salah atau terlalu sedikit? AI akan tidak memahami perintah yang disampaikan oleh orang tersebut. Kesimpulan, tuliskan satu kalimat tentang apa yang kamu pelajari dari aktivitas ini. Tentang mesin cerdas dan non cerdas, serta memahami tentang KAI. Isilah tabel di bawah ini sesuai dengan tabel ini. Masuk, mesin Mesin cerdas apa? cerdas, mesin potong, mesin cuci, robot panas. Teman-teman beda, supaya beda sebentar bisa. Mesin non cerdas, remote TV, kipas angin, lampu manual. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ada? Ada? Oke, silakan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah memberikan kami waktu dan kesempatan. Terima kasih dari Hello. Oke, kasih buke dulu. Tepuk hebat. Ibu, kamu ibu. Oke. Selamat pagi dan teman-teman. Pagi hari ini kami akan membaca hasil kerja kami. Kelompok 1. Nama Tahu sana kelompok. mana lagi kan sudah kita suka nanti mau tahu. Apa yang kamu lakukan saat melatih KA? Centang pada pertanyaan yang sesuai. Memberi contoh gambar yang benar, memberi gambar yang sejenis, memberi penjelasan panjang. Setelah melatih KA dengan beberapa data, bagaimana hasilnya? Jelaskan. Kami memasukkan 52 data KA. KA mengenali data yang non cerdas dan cerdas. Nomor 3. Apa yang terjadi jika kamu memberikan data yang salah atau terlalu sedikit? AI akan terlihat acak-acak dan tidak sesuai dengan arahan. Tuliskan satu kalimat tentang apa yang kamu pelajari dari aktivitas ini, tentang robot cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas. Ada Netflix, ada mesin cuci, Ini apa saya bilang tuh? Saya baca. Oh, cepat. robot vacuum, mobil Atmon, chatbot, YouTube, Google Asisten, Oke. mesin non cerdas, kipas angin, lampu manual, remote TV, jam dinding manual. Oke. Terima kasih sudah teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke, Pak, silakan. Tuh. Terima kasih Ibu Guru dan teman-teman sudah mendengarkan hasil kerja kami. Shalom. Oke, kita kasih tepuk jago dulu. Tepuk jago di tangan di yang pegang tepuk juga. Tepuk jago. Oke, silakan Lobi. Oke, buka Lobi. Selamat siang teman-teman. Siap. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silakan, Kak. Setelah melatih KA dengan beberapa data, bagaimana hasilnya? Jelaskan. Ya, langsung. Jangan tas dulu, langsung ini dicentang ini. Memberikan contoh gambar yang benar, memberikan contoh gambar yang salah, Itu yang mencetak gambar yang salah dicetak lebih. Yang kedua
luar Sarah. Sehat. Oke, berikut. Coba. Memberikan gambar eksegesis benar. Memberikan penjelasan panjang Oke. benar. Dua. Langsung jawabannya. Langsung. Kami memasukkan 52 data KA. Bisa mengenali ikan asli dan tidak asli. Oke. Tiga. AI tidak akan mengerti dan tidak akan pahami. Jika data dimasukkan. Oke. Next. Bisa memisahkan ikan dan limbah laut. Oke. Atira. Yang masih cerdas sebutkan. Mesin cerdas, Google Assistant, mesin cuci, Oke. Cerdas. Cerdas ada apa saja? kipas angin, lampu manual. Oke. Bagaimana teman-teman, ada yang mau menanggapi? Tidak. Oke, silakan. Tutup. Sekian dari hasil kami. Insyaallah. Tepuk hebat dulu, tepuk hebat. Kelompok empat terakhir. Kalau kelompok terakhir, karena tadi kan rata-rata sama. Kalian bisa baca di bagian ada berapa data yang kalian masukkan tadi. Silakan. Oke, silakan. Buka surat tidak? Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, silakan. Nama kelompok langsung. Ada dari nomor 1 itu yang diberi centang ada apa saja? Ada memberikan contoh gambar yang benar, memberikan gambar yang sejenis, memberikan penjelasan yang panjang. Oke, nomor 2 ada berapa data dimasukkan? Ada 72 data. Oke, berikutnya yang ketiga jika data itu salah berarti AI juga akan menerima informasi yang salah karena ia tidak bisa membedakan itu ikan atau sampah dan benda lain. oke, yang keempat akan dipelajari. Tentang mesin cerdas dan mesin cerdas, Oke, yang kedua akan mesin cerdas ada apa saja? Dari Mesin cuci, mobil otonom, tutup, oke, yang non cerdas. kipas angin, remote TV, jam dinding. Oke, sama teman-teman? Sama. Oke, silakan ditutup. Demikian dari presentasi kami. Shalom. Oke, terima kasih tepuk dahsyat dulu. 1, 2, 3. Tepuk dahsyat. Dahsyat, dahsyat. Dahsyat, dahsyat. Dahsyat. Oke, silakan kembali. Oke, kelas. Tadi sama-sama kalian sudah pelajari tentang kejelasan artifisial, mesin cerdas dan juga mesin Cerdas. berdasarkan dari kelompoknya tadi Ibu lihat sudah benar. Masing-masing sudah menjawab dengan baik dan benar terkait dengan KA baik itu mesin cerdas maupun mesin Cerdas. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Senang karena apa? Sudah belajar. Senang karena apa? Alvaro. senang karena sudah bisa memahami mesin cerdas dan mesin cerdas. Good. Yang lain lagi? Atira? Saya sudah memahami tentang mesin. Tentang mesin. Yang lain lagi? Ica? Senang karena bisa mengenal mana mesin yang mana contoh ciri mesin non cerdas dan apa cerdas. Iya, betul sekali. Jadi ingat kembali bahwa tadi yang kita sudah pelajari adalah tentang kecerdasan artifisial. Yang paling penting bahwa kecerdasan artifisial bisa berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia dan bisa mengambil keputusan sendiri. Berikutnya, mesin cerdas dan non cerdas. Tadi contoh-contohnya sudah jelas bahwa kalau misalnya Google atau YouTube itu masuk mesin apa? Cerdas. Iya, kalau Google Assistant masuk mesin Cerdas. Google Assistant yang bersuara berbahasa. Cerdas. Kalau kipas angin, Non-cerdas. kalau kalkulator. Non-cerdas. Oke, kalau kita sudah pahami tentang itu, sekarang Ibu akan kasih soal untuk kalian latihan secara mandiri. Ambil kertas pena, bisa tulis soalnya ada di sini. Ada 5 soal.
sudah bisa langsung kumpulin. Jam 10. Berikutnya siap PR, Ibu akan kasih PR. PR satu nomor saja. Odi dan Kak. Iya, materi Odi dan Kak. Nomor 1, tuliskan. Nomor 1, tuliskan mesin cerdas dan non cerdas yang kalian temui di rumah. Yang kalian temui di rumah, tuliskan mesin cerdas dan non cerdas yang kalian temui di rumah. Oke, satu saja. Itu saja PR kita hari ini. Yang lain sudah? Oke, kelas. Pelajaran kita akan berakhir hari ini. Kita akan belajar lagi pada pertemuan berikutnya tentang pemanfaatan kata. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum itu